A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab yang keempat dari membaca Al-Quran adalah at-tadabbur. Tadabbur itu berbeda dengan kehadiran kalbu di adab yang ketiga. Karena bisa jadi manusia hadir kalbunya hadir dalam sholat. Kalbunya hadir ketika membaca Al-Quran, tapi dia tidak punya waktu untuk mentadabur. Ada orang yang membaca Al-Quran, namun dia hanya bisa menyimaknya, mendengarnya dari dirinya. Jadi dirinya itu menjadi aktor utama dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Sangat subjektif, bias. Apalagi dirinya juga wawasan dan ilmunya sangat sempit. Dirinya penuh perspektif, dipersempit oleh sudut perspektifnya, paradigmanya, motivasinya, prinsip-prinsipnya, pengalamannya spiritualnya yang masih rendah. Bisa jadi membatasi dia untuk menyerap untuk memikirkan, mentadaburi makna Al-Quran. Padahal tujuan asli dari membaca Al-Quran itu tadabbur. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menyimak, bukan sekedar melihat Al-Quran, menulis Al-Quran, yang semuanya adalah ibadah. Dalam riwayat dikatakan membaca Al-Quran itu ibadah. Melihat huruf-huruf Al-Quran ibadah. Menuliskannya dengan huruf kaligrafi itu ibadah. Mendengarnya ibadah. Karena kan di dalam ayat Al-Quran orang-orang mukmin itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran hatinya bergetar. Jadi pengaruh Al-Quran itu luar biasa. Kemudian mengajarkannya ibadah, menghafalnya ibadah. Apalagi kalau mentadaburinya. Wal maksud al-asli fihi huwat tadabbur. Jadi kenapa orang harus membaca Al-Quran? Kenapa orang dianjurkan untuk mendengarkan Al-Quran, menuliskan Al-Quran, melihat Al-Quran, agar dia bisa melakukan tadabbur, merenungkan, merefleksikan, melakukan analisa, melakukan evaluasi. Dan tadabbur itu adalah ruh setiap ibadah. Wa huwa ruh kulla ibadah. Jadi dalam setiap ritual ibadah itu ada ruhnya, ada spiritnya, yaitu tadabbur. Salat tadabbur, zakat tadabbur. Semua ruh ibadah itu tadabbur. Diriwayatkan dari Imam Ali yang mengatakan, la khaira fi ibadatin la fikha fiha. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak mengandung, yang di dalamnya tidak ada pemahaman, tidak ada understanding yang mendalam, tidak ada tafakuh, tidak ada perenungan. Fikhu itu kan perenungan, pemahaman yang mendalam. Jadi ibadah itu harus ada tadaburnya, ada tafakuhnya, ada renungannya.
wala fi qiraatin la tadabbura fiha, dan juga tidak mengandung kebaikan dalam setiap bacaan Al-Quran kalau tidak ditadaburi. Kalau seseorang hanya membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya, maka bacaan itu kurang berkah. Nah, kemudian Mullah Sadra atau Ghazali juga memberi jalan strategi bagaimana agar kita bisa tadabur, bisa melakukan tadabur. Ya, yang pertama tentu saja kita harus siapkan ilmunya ya. Kita harus membaca tafsir Al-Quran dari berbagai genrenya, kita kuasai linguistiknya, ulumul Quran dan sebagainya. Nah, ada strategi yaitu wa idalam yatamakkan minat tadaburi ila bitardidi fih fal yuraddid. Jadi kalau kita sulit melakukan tadabur kecuali dengan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang bacaan itu, maka lakukanlah fal yuradid, maka bacalah ayat Al-Quran itu berkali-kali. Mungkin ketika sekali membaca kita belum bisa melakukan tadabur, tapi kemudian membacanya berkali, kedua kali, baca lagi, 3 kali, baca lagi 4 kali, kita akan menemukan insight ya, kita akan menemukan gagasan, kita akan menemukan makna-makna yang lebih dalam. Bahkan para ya imam itu ketika membaca bismillah itu raddadaha sampai isyrina marah, mengulang-ulang sampai 20 kali. Wa innama raddadaha litadabburi fi ma'aniha. Jadi mengapa seseorang membacanya sampai 20 kali berulang-ulang? Agar dia bisa mentadaburi maknanya. Karena itu adalah roh bacaan Al-Quran. Abu Dzar mengatakan, qoma Rasulullah bina lailah ya. Rasulullah suatu hari melakukan sholat dengan kami suatu malam, faqoma bi ayatin yuraddiduha, lalu beliau membaca satu ayat dan membacanya berulang kali. Ayat itu, in tu'adzibahum fa innahum ibaduka, jika engkau menyiksa mereka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Ayat itu, mengapa Rasulullah mengulang-ulang ayat itu menggambarkan rahmat dan kasih sayangnya. Rasulullah merasa sayang kepada umatnya kalau umatnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia mengulang-ulang, kalau engkau menyiksa mereka, mereka juga adalah hamba-hambamu. Nah, ketika turun ayat lain yang mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda, ada simbol-simbol. Kata beliau, wailul liman qara'aha walam yatafakkaru fiha. Celakalah bagi orang yang membaca ayat itu tapi tidak bertafakur tentangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.